inya sembahyang zuhur berjamaah. Nah, tuntung si makmum membaca Fatihah, imam belum ruku. Makmum berdiam, kan ngapa digawe waktu itu? Baca surah. Sembiang zuhur kadang-kadangaran suara imam. Lain kita sembiang isya maghrib. Kalau kita tuntung dapat Fatihah, imam belum ruku, dengarakan bacaan imamnya benyaring. Kalau sembiang zuhur, sembiang asar kita tuntung Fatihah, imam belum lagi ruku, jangan berenai baca surah nang apa nang kita hafal. Nah, parahatan membaca surah Wadduha umpamanya sampai saparuh imam ruku, umpati ruku, potong Wadduha, itu jangan dituntungakan. Nah, kalau dituntungakan membahayakan kayaknya. Bahaya, bisa batal sembahyangnya kalau sampai terdudiknya lebih dari satu rukun. Jika ia mendahului terhadap imam, berdahulu pada imam. Kalau baimbai pada imam, sembahyang kada batal, cuma makruh. Kalau berdahulu pada imam, jika ia mendahului terhadap imam, maka mengenai kebatalan salatnya ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan batal, ada ulama yang mengatakan amun hanya sarukun aja kada batal. Dan tidak jauh untuk diputuskan dengan batal. Pendapat yang masyhur daripada ulama-ulama kita, kalau kita sudah mendahului dua rukun, batal sembahyang kita. Atau kita mendahului satu rukun cuma terus menerus, mentil babalik makmum nang jadi imam, sarukun lah kita dahulu ini cuma terus menerus, Allahu Akbar ruku berdahulu, hanyar imam ruku, kena sami Allah makmum pulang berdahulu, imam sami Allah. Nah bila macam itu batal juga, terbalik. Dan tidak jauh untuk diputuskan dengan batal mendahului imam, kecuali kada sengaja. Nah, kalau kada sengaja lain kisahnya. Umpamanya kita sembahyang di belakang imam, tuntung sudah membaca Fatihah, imam masih sembahyang zuhur, kadang-kadang sembahyang asar. Atau ada orang di belakang Allahu Akbar aja, hanyar datang, dikira imam ruku. Oh Allahu Akbar ruku, padahal kawan dihiga mengucap takbiratul ihram, dikira imam ruku, kan kada sengaja nih. Begitu sampai ruku sadar imam belum ruku. Nah macam apa ini orang, kada batal. Ini diberi pilihan antara dua, tasarah hendak batahan aja mah dengan ruku atau berbulik berdiri, boleh aja kedua-duanya. Karena mendahului imam tadi batal, diserupakan dengan seandainya ia maju di depan imam pada berdirinya. Orang tuh berdiri tak muka pada imam, batal sembahyangnya. Kecuali di Baitullah, nah itu kada apa-apa kita teparak lawan Ka'bah daripada imam, kada jadi masalah. Di Baitullah, di Masjidil Haram sembahyang, imam jauh lawan Baitullah berpuluh meter, kita semeter aja dengan Baitullah kada apa-apa itu, asal kita berada jangan persis di hadapan imam. Contohnya nih Baitullah umpamanya,
Baitullah. Imam di sini. Nah, melintang ke sini ke Baitullah si imam. Makmum sembahyang di sini para Baitullah kan ada jadi masalah. Asal pun imam ini puang nah lampang kamu pun sini puang jangan ada orang. Kalau kita di sini mahal lagi imam nah ini kadesa. Namun kita di pinggirnya walaupun taparak daripada imam dengan Baitullah kada jadi masalah. Namun di sini kada hawa karena diserupakan dengan seandainya ia maju di depan imam pada berdirinya. Bahkan ini lebih utama. Kalau terkemuka daripada imam berdirinya sudah kada sah sembahyang, berdahulu pada imam dalam gawian sembahyang itu lebih utama lagi kada sahnya. Karena jamaah itu mengikut pada perbuatan, tidak pada tempat berdiri. Maka mengikut pada perbuatan itu lebih penting. Disyaratkannya tidak di depan pada berdiri karena untuk memudahkan dalam pengikutan itu. Kenapa imam maka harus di muka supaya nyaman kita mengikut di belakang. Dan untuk menghasilkan bentuk pengikutan itu. Karena yang layak dengan orang yang diikuti itu bahwa ia di depan. Maka mendahului imam pada perbuatan itu tidak ada jalan melainkan ia lupa. Mendahului daripada imam jelas batal. Kecuali lupa tadi. Mendahulunya berapa rukun nang sampai batal itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan walaupun satu rukun inya sengaja mendahului imam batal. Ada yang mengatakan dua rukun maka hanya batal. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keras dalam pengingkaran itu. Makmum mendahului imam, berarti Rasulullah sangat keras mengingkari. Di mana beliau bersabda, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Artinya kata Rasulullah, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dari ruku atau dari sujud? Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu bahwa Allah merubah kepalanya menjadi kepala himar atau keledai? Para pensarah hadis menafsirkan hadis ini, menjelaskan, menguraikan hadis ini, ada pengertiannya dua macam. Bahwa kemungkinan bisa terjadi orang yang berdahulu bangkit dari sujud, berdahulu daripada imam, bisa dirubah Tuhan muhanya jadi muha himar. Nah, semacam. Ada ulama hadis yang lain mensarahkan hadis ini bahwa di akhirat nanti orang-orang yang suka mendahului imam, bangun dari sujud, bangun dari ruku, di akhirat nanti mukanya akan dirubah menjadi rupa himar. Adapun terdudi dari imam dengan satu rukun maka tidak membatalkan salat. Terdudi pulang pada imam. Tentunya tadudi nang kada uzur. Kalau tadudi karena ada uzur itu lain kisahnya. Ini nang tadudi sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan. Adapun terdudi dari imam dengan satu rukun maka tidak membatalkan salat. Contohnya inya sembahyang zuhur berjamaah. Tuntung si makmum membaca Fatihah, imam belum ruku.
makmum berdiam kan ngapa digawe waktu itu baca surah. Sembiang zuhur kadang-kadang suara imam, lain kita sembiang isya maghrib. Kalau kita tuntung dapat Fatihah, imam belum ruku, dengarakan bacaan imam benyaring. Kalau sembiang zuhur, sembiang asar kita tuntung Fatihah, imam belum lagi ruku, jangan berenai baca surah nang apa nang kita hafal. Nah, para hatan membaca surah wadduha umpamanya sampai saparu imam ruku, umpati ruku, potong wadduha itu jangan dituntungakan. Nah, kalau dituntungakan membahayakan gak ini? Bahaya bisa batal sembahyangnya kalau sampai terdudinya lebih dari satu rukun. Jadi kita membaca surah itu, makmum membaca surah itu hanya sekedar menunggu imam ruku. Saapa taulihi isidin ruku, 4 ruku. Jangan dihabiskan surah. Kalau apa nggak sama ala-alang nah habiskan jangan. Adapun terdudi dari imam dengan satu rukun maka tidak membatalkan salat. Contohnya demikian itu imam telah i'tidal dari rukuknya sedangkan makmum itu belum rukuk. Tetapi terkemudian terdudi sampai batas ini adalah makruh. Imam rukuk sudah, ini masih menuntungakan wadduha tadi aja ada tuntung. Sidin i'tidal, imam makmum masih belum rukuk lagi. Padahal imam sudah i'tidal, makmum masih asik menuntungakan surah. Nah, ini sudah makruh, sudah makruh. Jika imam telah meletakkan dahinya di atas tanah atau lantai di mana ia makmum belum sampai ke batas rukuk, maka batallah salatnya, batallah salatnya. Imam sudah sampai dahi ke lantai sujud, seorang masih menuntungakan wadduha aja lagi nih malah alang, nah batal sembahyang. Demikian juga imam jika imam telah meletakkan dahinya untuk sujud kedua padahal ia belum sujud pertama, batal.